Baik, baik, saya sudah mengerti Pak. Pertanyaannya, ada orang yang dibakar, kemudian anggaplah seluruh jasadnya habis, gitu kan? Kira-kira kan tadi dikatakan akan dibangkitkan dari tulang ekor. Seperti apakah? Hadis tadi yang menjelaskan tentang kalian akan dibangkitkan dari tulang ekor kalian. Ini adalah orang yang meninggal normal, dan penyampaian hadis ini secara global, umum, secara global. Sering kali datang dalil menjelaskan apa yang umumnya terjadi. Kalau ada satu dua kejadian yang berbeda, seperti tadi orang dibakar, gitu kan? Sebagian ulama memberikan jawaban kayak Bapak sebelah tadi jelaskan. Jadi orang yang dibakar pun biasanya debunya itu masih ada. Tidak habis semua, masih ada debu. Debu itu pun ada orang yang kalau kayak orang Hindu di sungai Gangga di India, mereka taruh di sungai itu dan dibiarkan mengalir. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, serpian-serpian itu masih ada secara otomatis gitu kan. Mau dia dibakar kah, mau dia dimakan sama hewan. Kadang-kadang dimakan hewan pun tulang-tulangnya dibiarkan gitu kan. Jadi dengan hikmah Allah, hadis Nabi SAW tidak bentrok. Secara global orang yang mati normal tetap masuk dalam hadis ini, tapi kalau ada orang yang tiba-tiba berbeda kayak dibakar, itu pun tetap Allah Subhanahu wa taala jaga, yang akhirnya dari situ juga Allah akan bangkitkan dia. Sama halnya dengan istilah alam barzah. Alam barzah di kuburan itu adalah sebuah alam, dan jangan kita patok alam barzah itu ada di bawah tanah, gitu kan? Ada di bawah tanah. Kata ulama, alam barzah adalah alam yang Allah ciptakan yang akan hidup di situ para ruh manusia. Misal ada orang terbakar di atas pesawat, nggak ditemukan satupun sedikit dari potongan badannya untuk dimandikan atau dikuburkan. Di mana sekarang ruhnya? Di alam barzah. Dia akan sampai di barzahnya walaupun jasadnya tidak dimasukkan ke dalam tanah. Ada orang dimakan hewan, ada orang tenggelam di lautan. Dimanapun dia meninggal, maka ruhnya tetap dibawa ke alam barzah. Ruhnya tetap dibawa ke alam barzah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi bukan patokannya harus di bawah tanah, tapi jasad dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam tanah. Mereka hidup di alam barzah yang alam sendiri Allah ciptakan. Allahu a'lam. Para pemirsa, kita mungkin sering mendengar ada beberapa orang tua yang mendoakan jelek kepada anaknya. Dan ini pun yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya doa jelek dari orang tua itu bisa terkabulkan. Ini adalah diantara doa yang mustajab. Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan demikian, yaitu diantara doa yang mustajab itu adalah doa orang tua yang jelek kepada anaknya. Doa jelek orang tua kepada anaknya. Dan ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran tentang doa jelek orang tua kepada anaknya ini. Di mana kisah ini dibawakan oleh Imam Bukhari ya dalam kitabnya Adabul Mufrad. Juga kisah ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yaitu kisah ini dikenal dengan kisah Juraij. Ya, kisah ini dikenal dengan kisah Juraij, yang Juraij ini hidup yang sebelum Islam, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW ini ceritakan tentang Juraij, di mana hadisnya ini dari Abu Hurairah. Ya, Juraij ini adalah di antara orang yang hidup sebelum Islam. Di awal hadis Nabi SAW katakan ada dua orang ya, yang masih dalam momongan, yang masih dalam gendongan, artinya masih bayi yang bisa diajak bicara. Yaitu kata Nabi SAW, yang pertama adalah Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua adalah sahibu Juraij. Yang kedua adalah sahibu Juraij. Lalu para sahabat ketika mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, ya mereka mungkin belum pernah mendengar siapakah Juraij. Maka mereka katakan, ya wahai Rasulullah, mas sahibu Juraij? Ya, siapakah sahibu Juraij? Yaitu siapakah ya Juraij di situ. Kemudian Nabi SAW itu ceritakan tentang Juraij. Nabi SAW itu katakan, Juraij itu adalah orang ya yang dia dikatakan rahib, yaitu ahli ibadah. Yang namanya rahib itu biasa dia tinggal di masjid, tempat ibadahnya, sibuk untuk melakukan ibadah. Dia sibuk untuk melakukan ibadah di tempat ibadahnya. Jadi si Juraij ini memiliki sauma, ya, memiliki sauma. Yang sauma di sini artinya adalah masjid atau tempat ibadah di mana seseorang itu mengasingkan diri dari dunia, kemudian sibuk terus-menerus dalam ibadah di saumanya tersebut. Nah, inilah Juraij. Nah,
Di sekitar Juraij, yaitu di bawah somaknya, jadi somaknya itu berada di tempat yang tinggi. Ya. Lalu di bawah somaknya itu terdapat seorang pengembala sapi. Di mana pengembala sapi ini biasanya ya didatangi oleh seorang wanita, dan wanita ini adalah wanita nakal. Wanita ini adalah wanita nakal. Jadi kadang mendatangi si pengembala sapi ini untuk berbuat mesum. Nauzubillah. Ingin berbuat mesum dengan laki-laki tersebut, pengembala sapi tersebut. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dari hasil hubungan mesum tersebut lahirlah anak. Nah, kembali ke kisah Juraij. Juraij ini suatu saat itu pernah dipanggil oleh ibunya. Ya, Juraij itu suatu saat pernah dipanggil oleh ibunya. Ibunya itu memanggil Juraij, "Ya Juraij, ya Juraij." Ya, dan ketika itu Juraij, perlu diketahui pemirsa, dia sedang melakukan sholat sunnah. Dan ingat kaidahnya. Ya, aturannya dalam Islam yang namanya ibadah sunnah. Ketika bertabrakan dengan yang wajib, panggilan ibu di sini adalah panggilan yang wajib. Si Juraij yang dipanggil oleh ibunya di sini adalah panggilan yang wajib. Maka tetap didahulukan yang lebih wajib, yaitu panggilan ibunya daripada ibadah sholat sunnah. Maka di sini lihat, si Juraij sudah dipanggil oleh ibunya. Ibunya itu panggil, "Ya Juraij, ya Juraij." Panggilan yang pertama, si Juraij bimbang dalam hatinya. Apakah dia mau memenuhi panggilan ibunya ataukah meneruskan sholat? Ternyata di sini si Juraij memutuskan tetap melanjutkan sholatnya. Maka ingat tadi, ini berarti si Juraij ini keliru. Si Juraij ini salah. Jadi tidak selamanya orang yang rajin ibadah ini adalah orang yang benar. Tidak selamanya orang yang berada di masjid terus di tempat ibadah mengasingkan diri dari dunia dia adalah orang yang benar. Dia keliru dalam hal ini. Ya, karena ingat si Juraij adalah orang yang rajin ibadah, bukanlah alul ilmi. Bukanlah orang yang berilmu. Seandainya Juraij ini adalah orang yang berilmu, maka dia tahu bahwasanya memenuhi panggilan orang tuanya itu lebih utama daripada melanjutkan sholat sunnahnya. Panggilan yang pertama si Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya, dia terus melanjutkan sholat. Dipanggil kedua lagi, "Ya Juraij." Ya, ibunya memanggil, "Wahai Juraij, Juraij, di mana kau?" Si Juraij sama ketika itu dalam hatinya itu bimbang, masih bingung juga. Saya melanjutkan sholat atau memenuhi panggilan ibuku? Dan si Juraij tetap memutuskan juga, tetap dia memenuhi ya sholatnya, dia lakukan sholatnya hingga selesai. Dipanggil yang ketiga kali lagi, ya, dipanggil yang ketiga kali lagi, "Ya Juraij, wahai Juraij." Sama halnya dengan keadaan sebelumnya, keadaan pertama dan yang kedua, si Juraij juga dalam keadaan bimbang, ya, apakah memenuhi panggilan ibunya ataukah melanjutkan sholatnya. Ternyata si Juraij juga tetap melanjutkan sholatnya. Nah, setelah itu ibunya dalam keadaan marah karena Juraij dipanggil, dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya. Ya, si Juraij dipanggil tidak mau memenuhi panggilan ibunya. Ya, harusnya si Juraij memenuhi panggilan ibunya kalau dia itu berilmu, tapi di sini si Juraij cuma ahli ibadah, kurang memahami hal ini. Maka ibunya ketika itu murka, ibunya ketika itu marah. Lalu dia katakan, ibunya itu sambil berdoa, "La amatakallah." Ya, ya Juraij, semoga Allah sebelum engkau itu wafat, wahai Juraij, engkau nanti akan dipertontonkan di hadapan wanita-wanita nakal, yaitu maksudnya adalah wanita-wanita pelacur. Semoga engkau nanti dipertontonkan di hadapan wanita-wanita nakal, yaitu wanita-wanita pelacur. Dua ibunya seperti itu. Lalu ya, kita kembali ke kisah tadi, pengembala sapi dan wanita nakal tadi. Wanita nakal tadi dan pengembala sapi tadi akhirnya punya anak. Raja tanya ketika melihat wanita tersebut karena tidak lewat hubungan yang sah. Maka raja ketika melihat anak tadi, ya, raja itu tanya, "Siapa bapak dari anak ini?" Maka wanita tadi mengatakan dengan penuh dustanya, dia mengatakan bahwasanya anak ini adalah bapaknya, itu adalah Juraij. Ya, bapaknya itu adalah Juraij. Lantas raja tersebut balik tanya karena heran, Juraij yang mana? Dia tanya lagi sama si wanita, apakah Juraij pemilik rumah ibadah tersebut? Apakah Juraij pemilik masjid tersebut? Ya, kemudian wanita ini katakan, "Iya, betul." Maka karena saking murkanya, kok raja melihat, kok rajin ibadah seperti ini, ahli ibadah seperti ini, kok malah berbuat mesum dengan wanita ini. Maka kemudian raja memerintahkan kepada rakyatnya, ya, hancurkan masjidnya Juraij, hancurkan tempat ibadahnya Juraij, ya, hancurkan dan bawa Juraij ke sini.
Maka rakyatnya pun segera ya menghancurkan tempat ibadahnya Juraij sampai tempat ibadahnya itu runtuh. Sampai tempat ibadahnya itu hancur. Setelah itu ya, si Juraij kemudian digeret, dibawa ke hadapan raja sambil tangannya itu diikat di lehernya. Kemudian ketika mau menghadapi raja, orang-orang kan pada menonton si Juraij, termasuk juga wanita-wanita pelacur. Maka ketika itu Juraij itu dipertontonkan di hadapan wanita pelacur. Maka tadi seperti doa ibunya tadi sebelumnya. Ibunya tadi berdoa bagaimana? Ibunya itu berdoa ya bahwasanya sebelum engkau mati wahai Juraij, ya engkau nanti akan dipertontonkan di hadapan wanita pelacur. Maka ketika Juraij melewati wanita-wanita pelacur, kemudian dia sambil senyum manis. Ini bukan pertanda dia suka sama wanita pelacur tadi, bukan. Tapi si Juraij di sini dia tahu bahwasanya ini dari doa ibunya. Ketika dia sholat tadi, ibunya mendoakan jelek untuk si Juraij. Ya, dia tahu doa ibunya ini terkabul. Kemudian dia dibawakan di hadapan raja. Kemudian raja tanya, Juraij, apa yang kamu lakukan ini? Si Juraij seperti tidak bersalah. Para pemirsa, dia tidak bersalah. Maka dia balik bertanya pada raja, apa yang aku lakukan wahai raja? Kemudian raja tersebut bilang, wanita ini bilang bahwasanya ini adalah anak hasil hubungan denganmu. Kemudian si Juraij balik bertanya kepada si wanita, betul ini hasil hubungan denganmu? Kemudian wanita itu mengatakan, naam, iya. Maka si Juraij di sini langsung membuat suatu keputusan, dia cari jalan keluar. Karena orang dalam keadaan sulit seperti ini, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan. Maka dalam pikirannya solusinya adalah dia nanti mau tanyakan langsung kepada anak dari si wanita ini. Padahal anak ini masih dalam omongan. Artinya masih bayi. Ya, bayi normal tuh belum bisa bicara seperti ini. Maka dia tanya, mana anak si wanita ini? Tolong bawa ke sini. Ya, orang-orang bilang anaknya itu ada di pangkuan ibunya. Terus si Juraij datangi anak tersebut, kemudian langsung mengajak ngobrol dengan anak tersebut. Ya, dia tanya, man abuka? Siapa bapakmu? Kemudian anak tersebut yang masih dalam omongan, kemudian anak tersebut langsung bicara. Maka ini kata Nabi SAW itu benar, ada dua bayi yang bisa bicara ketika kecilnya, yaitu Aisyah dan ini sahibu Juraij, maksudnya yang diajak ngomong oleh Juraij. Bayi ini kemudian langsung menjawab, ayahku itu adalah pengembala sapi. Maka lihat di sini, anak ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dia itu bisa berbicara. Maka seketika itu mendengar jawaban dari anak kecil tadi, raja kemudian merasa bersalah. Karena tadi gara-gara perkataan si wanita tadi, raja itu menghancurkan masjidnya Juraij, ya, sudah hancur. Makanya raja ingin membuat masjidnya lagi. Kemudian raja tersebut tanya kepada Juraij, iya memang aku salah tadi. Ya, sekarang bagaimana dengan tempat ibadahmu? Ya, kami ingin membangunnya lagi dari emas, bagaimana? Kamu setuju ataukah tidak, Juraij? Juraij mengatakan, lah, saya nggak mau dibangun dari emas. Kemudian raja tersebut bertanya lagi kepada Juraij, kalau begitu bagaimana kalau dari perak? Lah, saya tidak mau. Ya, ingat sangat zuhudnya Juraij, diminta masjidnya, tempat ibadahnya dibangun kembali dengan emas, nggak mau, perak nggak mau. Ya, inilah orang-orang yang zuhud yang patut kita contohi. Ya, diberikan yang begitu berharga tidak mau. Lalu raja tersebut itu tanya lagi kepada Juraij, lalu bagaimana mau ya Juraij dengan tempat ibadahmu? Kemudian Juraij katakan, bangun tempat ibadah saya seperti dahulu. Ya, bangun tempat ibadah seperti dahulu. Jadi dia tidak ingin ya bermewah-mewahan dengan tempat ibadahnya. Ya, dia tidak ingin bermewah-mewahan dengan tempat ibadahnya. Ini tanda zuhudnya Juraij yang patut kita contohi. Kemudian setelah itu raja bertanya tadi tentang senyuman Juraij. Juraij tadi ketika lewat di hadapan wanita pelacur, tadi Juraij itu senyum. Ya, raja tersebut tanya, terus bagaimana tadi? Kok kamu bisa senyum lewat di hadapan wanita pelacur? Maka si Juraij itu mengatakan, ini karena suatu urusan yang aku telah mengetahuinya, yaitu doa ibunya. Ya, aku mengetahui bahwasanya doa ibuku itu terkabulkan, maka aku menceritakan hal ini. Nah, itulah kisah Juraij yang kita bisa mengambil beberapa pelajaran di antaranya
wajibnya seorang anak itu berbakti pada orang tuanya. Ya, wajibnya seorang anak itu berbakti pada orang tuanya. Dan berbakti di sini ini sangat sulit sekali kita dapatkan di zaman ini. Ya, karena pengaruh dari televisi, pengaruh dari pergaulan yang bebas dengan ya lingkungan yang jelek, sehingga bakti kepada orang tua ini sangat sulit sekali kita temukan. Berbakti pada orang tua di sini sudah dicontohkan bahwa memenuhi panggilannya itu sudah bentuk bakti. Ya, bahkan sebenarnya bukan hanya itu, kita berbakti pada orang tua. Ya, kita bisa berbakti pada orang tua dengan membahagiakan mereka dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Dan urusan akhirat di sini yang lebih utama. Ya, seorang anak itu menjadi anak yang soleh, yang menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, maka itu sudah dikatakan sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Karena anak yang soleh, doanya itu adalah doa yang sangat bermanfaat pada orang tuanya walaupun orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Ya, kemudian kita dapat mengambil pelajaran juga bahwasanya ya sangat berbahaya sekali jika seorang anak itu menyakiti orang tuanya. Ya, sangat berbahaya sekali jika seorang anak itu menyakiti orang tuanya. Ya, jangan sampai keluar ya perkataan ataupun perbuatan yang dimana orang tua itu jadi tersakiti. Kemudian yang terakhir kita dapat mengambil pelajaran juga dari kisah Juraij di sini adalah Islam itu mengajarkan hendaklah kita memilih mana yang lebih wajib ya daripada perkara yang berada di bawah wajib, yaitu dalam perkara sunnah. Dalam perkara ini memenuhi panggilan orang tua itu dikatakan lebih wajib, maka seharusnya itu yang lebih dipenuhi daripada melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah ketika ini bisa dibatalkan. Jadi inilah beberapa faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij ya, tentang pentingnya itu kita berbakti kepada orang tua dan bahayanya doa orang tua, apalagi doa jeleknya itu mudah sekali terkabulkan. Maka perlu sekali kita mengetahui hal ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Juraij ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik supaya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa dan dapat berbakti kepada orang tua kita. Ya, demikian para pemirsa, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير الجمع قد وصل ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن رحمة بعباده وحماية لهم مما يضرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان فرباه بنعمة وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Tiada hentinya untuk kita selalu memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengharamkan bagi kita segala bentuk dan macam perbuatan jelek yang tampak maupun yang tersembunyi, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya dan perisai bagi kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua sebagai manusia dan khalifah di dunia ini dan memelihara kita semua dan segala ciptaannya dengan segala macam dan bentuk kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Allah halalkan segala perkara yang baik bagi hamba-hambanya dan Allah haramkan segala perkara yang jelek bagi hamba-hambanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan kelak nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekecil apapun kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, telah mengarahkan umatnya dan memerintahkan untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak ada sekecil apapun dari celah kejelekan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya untuk menjauhi perbuatan tersebut. Dan di antara perbuatan jelek, kotor dan nista yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan umatnya untuk mendekati perbuatan tersebut, dan yang ini adalah merupakan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, adalah perbuatan zina. Ini adalah merupakan salah satu perbuatan nista, perbuatan kotor, perbuatan jelek yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Zina adalah merupakan sebuah perbuatan dosa yang paling besar setelah perbuatan syirik dan membunuh atau menumpahkan darah manusia. Dan zina adalah merupakan sebuah kekejian yang merusak dan yang akan membinasakan manusia itu sendiri. Dan Allah telah mengatakan dan berfirman dalam Al-Quranul Karim, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, bahwasanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang paling kotor, paling keji, dan sejelek-jelek perbuatan yang ditempuh oleh seorang manusia. Dan Allah lebih tegaskan lagi keharaman perbuatan zina ini dan beratnya balasan atau sanksi hukuman bagi pelakunya, seperti tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh dengan alasan yang benar. Maksud dari membunuh dengan alasan yang benar di sini adalah seperti pelaksanaan kisos, ketika seseorang saling membunuh karena permusuhan, si A membunuh si B atau si B membunuh si A, maka hukuman orang yang membunuh dibunuh. Penerapan hukum kisos. Atau nanti seperti akan diperjelas dalam pembahasan ini, seseorang yang sudah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya dirajam, dilempari dengan batu kecil-kecil sampai wafat. Dan mengapa hikmahnya nanti akan dijelaskan dalam pembahasan kita ini. Atau orang yang keluar kufur setelah keislamannya, setelah dia mengikuti kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menumpahkan darah manusia, ya kan, seperti apa yang kita lihat, ya kan, pada kenyataan di zaman kita sekarang ini, yang akhirnya malah menjadikan dan menyebabkan kejelekan terhadap umat Islam. Kemudian wala yaznun, tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, dan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'afu lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Dan orang-orang yang menempuh jalan-jalan dosa seperti ini, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat, dilipat gandakan azabnya
pada hari kiamat kelak nanti, dan dia kekal dalam azab tersebut. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aman, beriman, wa amila salihan, beramal soleh, ya kan? Kemudian faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan gantikan kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang dia pernah terjatuh di dalamnya, dengan pahala dan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, menggabungkan perbuatan zina dengan syirik dan menghilangkan nyawa sebagai bentuk-bentuk dosa yang membinasakan. Dosa yang membinasakan. Kemudian menjadikan balasannya dengan kekekalan dalam mendapatkan siksa, dan Allah lipat gandakan siksanya tersebut. Sedangkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dan disebutkan bahwa keselamatan seseorang adalah apabila orang tersebut bisa menjaga kemaluannya. Orang tersebut bisa menjaga kesuciannya, baik laki-laki maupun wanita, tidak melakukan perbuatan zina. Dan Allah sebut manusia tersebut sebagai orang-orang yang berjaya, orang-orang yang selamat. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-6, qad aflahal mu'minun, telah berjaya, telah menang, telah beruntung orang-orang yang beriman. Bukan ngaku beriman saja, akan tetapi melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, di antaranya adalah perbuatan zina. Alladzina hum, ciri-ciri mereka orang-orang yang beriman yang akan beruntung dan mendapatkan kebahagiaan dalam perjalanan kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang menunaikan sholat dengan secara khusyuk, dengan penuh tumakninah, menyempurnakan syarat-syaratnya, melaksanakan rukun dan kewajibannya, ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dipraktekkan dalam sholat kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak akan sama sekali menghasilkan kebaikan dan pahala bagi dirinya, yang tidak akan sama sekali menunjang untuk keselamatan dirinya dalam kehidupan akhirat nanti. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu mereka yang menunaikan dan mengeluarkan zakat yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian, dan ini poin permasalahan kita, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menjaga dari apa? Perbuatan zina. Kemudian, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka, terhadap istri-istri mereka yang telah dihalalkan kemaluannya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya yang sah, yang telah dia nikahi atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan anggap perbuatannya tersebut sebagai salah satu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendatangi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi istri-istri mereka yang halal, yang sah. Kemudian hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka orang yang seperti itu mereka adalah orang-orang yang tidak sama sekali tercela. Tapi kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat kita di zaman sekarang ini, ya kan, justru orang yang nikah halal dengan cara yang sah,
yang legal menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dihujat karena melakukan poligami, tapi yang berzina, dan bukan hanya berzina saja, mengabadikan perbuatan zinanya dengan merekam perbuatan maksiatnya, diam 1000 kata dan tidak ada satupun yang menghujatnya. Inikah yang dinamakan sebagai sebuah keadilan? Inikah yang dinamakan sebuah kebebasan? Menghujat orang yang melakukan perbuatan halal yang telah diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mendiamkan perbuatan maksiat. Dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina kecuali ketika melakukannya dia bukanlah seorang yang beriman atau seorang mukmin. Karena seorang yang beriman tidak mungkin dia akan terjatuh kepada perbuatan zina. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la yazni zani, tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina hina yazni wa huwa mu'min, kecuali ketika dia melakukan perbuatan zina bukanlah sebagai seorang yang beriman, bukanlah sebagai seorang yang menyandang nama Islam, nama keimanan kepada Allah. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepadanya tidak mungkin akan terjatuh kepada perbuatan zina ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina adalah merupakan sebuah aib yang bisa meruntuhkan bangunan rumah tangga yang telah dibina dengan kokoh oleh seseorang. Zina adalah merupakan aib yang dapat mencoreng nama dan baju kehormatan dan kedudukan seseorang seberapapun tingginya kedudukan tersebut. Zina adalah merupakan noda hitam, titik hitam yang apabila selalu dilakukan dan diulangi oleh pelakunya akan menutupi hati orang tersebut sehingga menjadi hitam dan semakin pekat dan tidak lagi dapat ditembus oleh cahaya ilahi, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang selalu melakukan perbuatan zina dan mengulang perbuatan dosanya tersebut, maka ingat, hati-hati, dia tidak akan hidup abadi, dia tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Orang tersebut akan mati dengan cara yang paling buruk dan akan mendapatkan siksa yang paling pedih di sisi Allah, seperti tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, janji Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia-manusia yang melakukan perbuatan maksiat, khususnya perbuatan zina ini. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua, para hamba-hambanya, untuk menaruh belas kasihan terhadap pelaku perbuatan zina. Kenapa kita diperintahkan untuk tidak menaruh belas kasihan kepada pelaku perbuatan zina? Karena Allah